saya kebetulan dapat kesempatan sumpah di DKI Jakarta. DKI Jakarta ya, Kak? Ya, pada tanggal 30 bulan Agustus kemarin. Nah, masih terbilang baru juga. Kalau Bati sendiri bertanya bagaimana sih perasaannya ketika Bati disumpah? Ya. Tentunya bahagia ya. Tentunya bahagia, senang, excited juga karena ini merupakan salah satu cita-cita dari dulu. Cita-cita ya, Kak? Ya, cita-cita sebagai anak hukum tentu kita ingin tetap berprofesi pada apa yang menjadi bidang kita, yaitu profesi hukum. Advokat menjadi salah satu pilihan saya, dan saya datang merantau dari Pulau Sulawesi, tepatnya itu di Sulawesi Utara sampai ke Jakarta, dan alhamdulillah kemarin itu di sini punya kesempatan untuk sumpah, dan itu bahagianya karena kita telah melewati beberapa tahap itu tidak gampang dan tidak cepat juga prosesnya. Kalau saya pikir-pikir itu kemarin saya mulai pendidikan, kita kan dalam untuk sampai pada tahapan namanya pendidikan dan penyumpahan, itu kita melewati 3 tahap setelah lulus sarjana. Yang pertama pendidikan, Oke. khusus profesi advokat, PKPA ya, PKPA. saya kemarin itu 2019 PKPA-nya. Dan kemudian kita lanjut, nanti ada ujiannya yang akan diselenggarakan oleh organisasi advokat sendiri. Oke. Itu saya ikut ujiannya pada tahun 2021. Kalau dibilang range waktunya sekitar 2 tahun ya? 2 tahun ya, Kak? 2 tahun. Dari pendidikan ke Upah? Atau ujian? Ujian profesi advokat. Dan pada akhirnya tahapan terakhir itu adalah pengangkatan dan penyumpahan. Pengangkatan ini diangkat oleh organisasi Peradi. Kalau saya kan sudah dari Peradi ya. Diangkat oleh organisasi Peradi. Kita adakan kemarin Peradi adakan pengangkatan itu di gedung SLIPI, Dewan Pengurus Pusatnya. Dan setelah itu di penyumpahannya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Oke. Nah, kan begini, Kak. Kan kalau tadi kita singgung soal mengenai pendidikan khusus profesi advokat ya. Kan kebetulan nih saya belum pendidikan kan. Nah, sebenarnya dalam tahap-tahap pendidikan ini, pendidikan, kemudian ujian, dan pada akhirnya pengangkatan dan sumpah, kita mulai dulu nih dari pendidikannya. Nah, pendidikan ini ketika mengikuti ini materi-materinya apa saja sih? Dan kemudian ketika melakukan ujian, apa sih tips dan trik lulus ujian profesi advokat ini? Kalau pendidikan itu sendiri terdiri dari beberapa materi, ada kurikulum yang dibuat sama organisasi. Salah satunya tentang bagaimana tata cara berhadapan sama klien. Oke. Terus tentunya dengan materi-materi hukum ya, berkaitan dengan dunia-dunia profesi advokat. Dan tahap ujian profesi advokat yang pastinya kita tentu harus fokus dulu. Kita harus menyiapkan diri untuk kemudian bisa berhadapan dengan ujian. Oke. Kita belum bicara dalam konteks tahapan proses untuk sampai pada tahapan pengangkatan advokat. Nah, ini di tahapan ujian ini sebenarnya yang paling krusial ya. Krusial. Karena ini kan menentukan apakah Bati bisa diangkat nanti atau akan mengulang layak jadi advokat atau tidak. Karena kan advokat itu butuh basic, butuh pemahaman, butuh pengetahuan tentunya untuk bisa nanti fokus pada profesinya ya, jadi praktisi lah ya di bidang advokat ya. Tentunya kita harus mulai dulu dari pemahaman, pengetahuan tentang dunia-dunia hukum, tentang standar-standar di dunia advokat. Kembali lagi nih, tadi kan sempat dijelaskan mengenai membahas pendidikan nih, beberapa materi, misalkan mungkin materi-materi dasar ilmu hukum hingga sampai teknik bagaimana melayani seorang klien. Apakah materi-materi itu akan muncul di ujian profesi advokat itu, Kak? Dan sebenarnya tips and trik ini, lulus ujian kan pasti punya tips, trik ataupun strategi nih. Jadi apa yang harus disiapkan untuk lulus UPA atau ujian profesi advokat ini, Kak? Ya tentunya belajar. Materi-materi tadi. Oke, belajar ya, Kak? Belajar. Oke. Karena materi-materi tadi yang kita dapat pada pendidikan ya, itu pasti secara garis besar itu akan keluar nanti di dalam ujian.
eh, Ya. Tapi saya pernah dengar nih Kak, di ujian profesi advokat itu selain ada pilihan ganda, ada juga ada apa sih esai atau disuruh buat drafting gitu, tapi draftingnya tulis tangan ya. Itu benar ya Kak? Jadi dia dalam dua model ya untuk ujian profesi advokat. Itu ada dalam pilihan ganda. Oke, pilihan ganda ya. Terus yang keduanya itu adalah esai dalam bentuk example bagaimana ada dua temanya itu. Yang pertama membuat surat kuasa. Surat kuasa, oke. Surat kuasa khusus ya? Iya, surat kuasa khusus dan gugatan. Gugatan. Nah, Nah, menariknya ini kan banyak nih orang yang bertanya-tanya. Kadang juga sempat dengar beberapa orang yang udah ikut ujian profesi advokat tapi lulus. Padahal dia pede nih dengan pilihan ganda kan. Misalkan dia udah jawab semua ini. Tapi apakah itu ada terkendala dari segi praktik ketika menyusun surat kuasa khusus atau gugatan? Nah, jadi ini sebenarnya apa sih kendalanya? Apakah mungkin dari segi penulisan, cara tulis, atau format baku gugatan? Karena saya kan ini baru lulus nih sebagai sarjana. Setahu saya kan gugatan itu tidak punya format baku gitu. ini sebenarnya poin yang paling penting karena masing-masing soal itu kan punya bobot ya. Punya bobot. Punya Dan bobot ya? Ya, bobot soal untuk esai itu gede, besar. Karena basicnya sebagai lawyer itu kan ya kita harus kenal dulu. Kita harus kenal dulu surat kuasa, bagaimana tata cara membuat surat kuasa, dan kedua adalah gugatan. Gugatan ya? Gugatan. Dan tadi kalau misalkan Batik bertanya, kita punya, setahu Batik nggak ada sih bentuk baku ya dari Ya nggak ada format bakunya. baku. Tapi kan secara konsep surat kuasa dan gugatan itu ada beberapa poin sebenarnya yang penting untuk dimasukkan di dalam surat kuasa maupun gugatan. Syarat-syarat yang harus ada dalam Iya, surat kuasa atau syarat-syarat. gugatan ya. Nah, Misalnya kalau dalam surat kuasa itu tentunya harus ada tanggal. oke. Ya, terus harus ada penerima kuasa, harus ada pemberi kuasa, harus ada, kalau misalkan itu adalah kuasa khusus, itu harus ada khususnya. Atau misalkan poin tentang bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Oke, Itu itu poin. syarat-syaratnya ya Kak. Nah, saya pernah baca nih undang-undang advokat. Sebelum diangkat dan disumpah tuh harus magang dulu nih. Sebenarnya nih bagi calon advokat atau seperti saya ya, sarjana yang baru fresh graduate, baru lulus, penting atau harus banget nih dan wajib magang di sebuah kantor hukum gitu. Kalau Dan dalam apa sih benefitnya gitu? undang-undang itu kan soal dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 ya, tentang Oke, 18 2003 ya. ketentuan tentang magang seorang advokat. Ya. Magang seorang advokat kalau dalam perspektif saya sebagai lawyer yang baru juga dan sepengalaman saya bahwa sebenarnya banyak hal yang bisa kita ambil dari magang itu sendiri. Bahwasanya magang itu tidak cuma framingnya sebagai formalitas saja untuk menjadi advokat tahapan, tapi kita harus benar-benar melihat bahwa tahapan magang ini adalah tahapan kita untuk belajar. Dasarnya kita untuk belajar Cari pengalaman. cari pengalaman dan pembelajaran, karena advokat itu penting, untuk experience sebagai advokat itu penting. Dan kita mulai nggak nanti selesai di disumpah gitu. Itulah pentingnya kita mengambil bagian dalam proses magang. Berarti tujuannya untuk magang 2 tahun tadi ya? Ya, 2 tahun ini berarti untuk memperbanyak jam terbang ya atau waktu praktik di lapangan? Iya, jam terbang. Karena kan sebagai advokat magang itu di dalam undang-undang advokat juga, kita sebenarnya advokat itu mengatur tentang bagaimana pemberian saya lupa secara redaksi katanya, tapi pada intinya itu advokat magang itu harus diberikan kesempatan untuk beracara atau belajar dalam tahapan-tahapannya di dunia praktik ya? Iya, dunia praktik di proses magangnya itu gitu. Jadi penting sebenarnya untuk magang dan praktik-praktik peradilan, praktik-praktik nanti bagaimana tentang teori dan teknis lapangannya sebagai advokat, itu kita belajar pada tahapan magang tadi. Oke. Ini menarik nih, sharing-sharing dari Kak Akbar, tips, trik, dan juga contoh-contoh materi. Sebenarnya kan yang mau ditanyakan pada akhirnya adalah kenapa sih Kak Akbar milih jadi advokat gitu? Apa sih
yang membuat Kak Akbar jadi milih jadi advokat? Padahal kan profesi hukum selain advokat ada yang lain nih, jaksa, ada hakim, dan legal auditor lah minimal kan yang swasta gitu. Tak kenapa milih jadi advokat? Menarik pertanyaan dari Mbak Atik, karena Oke. benar bahwa banyak pilihan profesi itu banyak. Cuman kalau dari saya pribadi, kenapa saya memilih advokat? Karena saya memandang advokat ini adalah profesi yang merdeka gitu. Merdeka ya? Iya, merdeka. Itu saya sukanya dari advokat karena kemerdekaan itu sebenarnya paling penting dalam kita menjalani hal dalam profesi itu. Saya memandang bahwa kalau kita ingin bekerja sungguh-sungguh, bekerja benar-benar, yang kita nggak setengah-setengah untuk bekerja gitu, kita harus menyukai pekerjaan Profesi atau pekerjaan kita ya? profesi. Dan advokat adalah salah satu profesi yang independen, bebas, merdeka secara baik itu dalam, kalau katanya Mas Pramudiananta itu Ya. kita adil pada diri sendiri sejak dalam pikiran maupun perbuatan. Oke. Kayaknya advokat menjadi salah satu pilihan saya.